Nah, kemarin juga diskusi dengan Pak Hari menjelaskan ini, ya. Kami minggu kemarin itu memberikan Excel, ya. Sebenarnya itu sederhana sih, bukan sesuatu yang mewah juga gitu, ya. Bentuk manual yang sebenarnya kalau tidak digunakan Excelnya juga tidak apa-apa gitu, ya. Tapi ini untuk mempermudah ya keterkaitan antara kita menulis eh, isi, ya, menulis indikator, mengisi apa namanya itu strategi, ya, nanti nyambung sama audit internalnya, AMI-nya gitu, seperti itu. Ya, jadi eh, tentu saja kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi yang sudah menggunakan sistem informasi, ya, itu jauh lebih baik, ya. Jadi lebih apa namanya itu langsung masuk ke dalam sistemnya gitu, ya. Nah, yang secara manual ini yang menggunakan Excel ini, ya, kemarin dia kasih contoh misalkan, ya. Ini kalau istilahnya kita itu di kolom ini, ya, adalah belanja rujukan. Apa maksudnya belanja rujukan itu? Ya, nah, tadi kan apa Permen Dikti tahun nomor 53 tahun 2020 itu, ya, itu masih belum operasional gitu, yang sifatnya itu, ya. Nah, kemudian kita menambahkan dengan pendekatan yang tadi bahwa perguruan tinggi boleh diberikan keluasan untuk membuat standar ini, ya, dari sumber yang lain, ya. Nah, kemudian kita tabulasi, kita rekap gitu, ya, dari mana saja gitu, ya. Nah, contoh nomor satu ini referensinya dari apa namanya itu, misalkan tadi Permendikbud nomor berapa yang tahun 2020 itu 16, ya, ini tahun 2020, ya. Nah, narasi daripada praktekan sedikitnya ininya. Kemudian apakah di sana pernyataan di dalam permen itu sudah mengandung indikator gitu, ya, ataukah belum misalkan, ya. Jadi kalau misalkan ada indikatornya, indikator bisa kita copy juga nih, ya. Ini nomor satu nih, ya, gitu. Nah, kemudian, ya, ternyata kemudian, ya, di kampus sudah punya standar itu misalkan, ya. Nah, standarnya, ya, standar itu sudah ada, indikator juga ternyata sama gitu, ya. Pernyataan standar juga ternyata sama, ya. Nanti di Excel itu kita tuliskan bahwa, ya, artinya kita tidak melakukan apa-apa kalau udah kayak gitu, ya, kita sudah punya lah seperti itu gitu, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain misalkan, ya. Jadi kita ngambil dari referensi yang lain, ya. Eh, kita harus lengkap menuliskannya sampai dengan pasal sampai bagian kayak gitu, ya. Ini tulisan di bagian referensi ini, ya. Kenapa? Karena memang itu nanti eh, juga akan di cross check, ya, oleh apa namanya audit internal, oleh audit eksternal gitu. Ya, benar nggak referensinya seperti itu. Jadi ini harus lengkap nih referensi, ya. Narasinya juga sama, copy copy paste aja, jadi nggak usah diubah menjadi pernyataan sendiri, ya. Jadi apa adanya aja ditaruh di sini, ya. Nah, kemudian dari sana kemudian mengandung indikator apa enggak. Kalau misalkan mengandung, ya jadikan sebagai indikator, ya. Kemudian, ya, kita cek dengan yang ada di internal di sini. Ya, jadi yang hijau-hijau ini yang internal, kalau yang merah ini dari luar itu, ya. Dari satu standar itu. Ini tentu saja ini yang berkaitan sama penelitian, ya, Bapak Ibu, ya. Ininya apa? Contoh ininya yang akan kita lakukan gitu. Karena kalau pembelajaran kemarin ininya, ya, apa namanya diskusinya, ya. Nah, kalau ternyata kemudian di kita internet itu ada, ya, ada itu isi standar seperti itu, ya. Tapi indikatornya di kita masih belum jelas gitu, ya.
Kemudian pernyataan standarnya ada. Nah, berarti apa tindakannya? Di Excel nanti kita tunjukkan ya. Nah, di Excelnya berarti kita harus mengambil ya indikator daripada external source ini ya, itu kita masukkan di sini gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan, ini ada beberapa case ya yang kenapa ininya banyak. Jadi case yang lain mengambil dari referensi yang lain gitu ya. Nah, kemudian narasi juga sama ya, di copy paste aja apa adanya gitu ya. Kemudian jadi kenapa sih harus apa adanya? Kalau kita gunakan bahasa sendiri, khawatirnya nanti eh, persepsinya akan berbeda persepsi ya. Terus kita harus lihat kemarin Pak Hari itu wanti-wanti itu ya, jangan asal comot gitu, misalkan gini ya, eh, apa namanya itu kemarin mencontohkanku, kita belum punya di sini standar ya. Nah, kemudian pernyataan yang ada di sana di source itu ya, kayaknya cocok dengan kita nih gitu ya, kita tempelin di sini ya, ternyata kemudian indikatornya nggak cocok. Nah, itu tuh ya. Nanti kita coba lihat ininya ya, di prakteknya ya. Nah, jadi untuk yang case ketiga ini ya, ternyata kita punya, tapi kemudian indikatornya belum ada di kitanya ya, pernyataan standar juga belum ada. Nah, kita lakukan untuk adopsi nanti di sini tindakannya gitu ya. Nah, kemudian case yang lain seterusnya seperti itu ya. Ini artinya untuk yang keempat ini contoh di mana dari external source itu ya, kita belum sama sekali punya berkaitan sama standar, indikator maupun pernyataan standar ya. Nanti kita ya tindakannya kita ambil semuanya jadinya gitu ya, untuk mengisi standar penelitian di kita gitu, seperti itu ya. Nah, ini juga kemarin kita wanti-wanti ya, bahwa untuk tadi kan ada ABCD gitu ya, untuk eh, apa namanya, keterhubungan antara indikator ya dengan apa namanya, eh, indikator sama apa tadi, IISI ya ininya ya, indikator standar sama strategi gitu ya Strategi, ininya, strategi, Pak. strategi ya. Nah, ini ada level-levelnya untuk indikator itu ya. Jadi C dan D ya bisa menjadi indikator itu ya. Jadi kalau levelnya itu untuk level input ya, misalkan ketersediaan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, ini juga saya copy paste asli apa adanya dari Permen yang tahun 2020 itu ya, ketersediaan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa ya. Kemudian yang unsurnya proses ya, kalau ini input ini proses, jumlah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian gitu ya. Jadi ini berkaitan sama peta jalan nih ya. Apa ketersediaan peta jalan, tapi indikatornya bisa bersifat input, bisa proses, output, outcome, output, impact ya. Nah, kalau output, nah ini jelas siapa yang melakukan evaluasi di sini. UPPS ya, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Nah, kalau di Bapak Ibu tempatnya itu di Kaprodi, misalkan di program studi ya, ininya dituliskannya di Kaprodi gitu ya, KPS ya, Kaprodi atau KPS lah ininya. Ya, takut salah nanti ininya ya. Kemudian kalau bersifat outcome ya, ini indikatornya ya bisa kita gunakan. UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan program studi ya. Jadi dievaluasi oleh UPPS atau KPS tadi ya, tentang relevansi ya penelitian dosen ya dengan program studinya gitu ya. Kemudian hasil daripada evaluasinya itu digunakan oleh KPS, oleh UPPS atau Kaprodi ya, untuk melakukan tindakan perbaikan gitu
ya. Nah, kemudian kalau impact-nya yang berbasis impact, ya, ini jumlah citasi dosen DTPS, ya, dosen tetap program studi, ya, selama 3 tahun terakhir di sini. Nah, coba kita lihat di Excel-nya. Jadi sebenarnya sih nggak canggih-canggih amat Excel-nya ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya yang lebih canggih, apa, jangan ini, jangan, oh ini cemen, jangan kayak gitu. Ya. Jadi ini untuk mempermudah saja ya, mempermudah Bapak Ibu membuat standar ya. Nah, kita gunakan Excel ini gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, tadi yang disebut sebagai belanja rujukan ya. Jadi di sini Prof, eh, mungkin eh, presentasinya bisa ditambah, Prof, 120. oh iya. Ya, Ini saya oke. kalau misalkan baca orang presentasi selalu nuntut 140 ya. Tapi di sini saya bikinnya 100 ya nih. Makasih Pak Habib. 120 aja. Aduh. Enggak, soalnya meskipun pakai kacamata juga masih kurang gede juga kadang suka dilihatnya. Oke ya. Nah, ini tadi di apa namanya? Oh, ini judulnya masih belum diganti ya. Jadi ini judulnya di apa namanya? Di luaran tabel evaluasi standar luaran penelitian ya, seharusnya nih judulnya nih ya. Nah, nanti rujukannya ya, ini luaran penelitian. Saya coba satu dulu ini ya, nomor ini ya, di Permendikbud nomor 53 itu ya, ada narasinya. Ini saya pes apa adanya di sini ya. Bentar saya. Nah, ini dia. Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf A merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil. Ya, ini narasinya. Ya, nah kemudian, ya, tapi kemudian di sana kita masih bingung indikatornya apa nih yang bisa untuk menilai ya ketersediaan daripada eh, apa namanya standar luaran ini gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi tadi rujukannya Permen nomor 53 tahun 2000 nomor 53 tahun 2023 pasal 53 ya tentang apa standar luaran ya. Kemudian narasinya tadi sebagaimana yang dituliskan di sini ya, ini. Nah, kemudian ya, pokoknya masih belum ada gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, eh, ini sebagai contoh saja, tergantung sama perguruan tingginya tadi ya, apakah itu di UPPS atau di Kaprodi ya. Sambil contoh misalkan kita ketik di sini, Kaprodi bertanggung jawab memastikan setiap luaran penelitian memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian ya. Nah, Pak Hari mau wanti-wanti nih, kenapa sih dikasih warna-warna? Nah, merah ini menunjukkan ini adalah apa namanya audiensnya ya, audiensnya. Kemudian B-nya tuh behavior itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi Kaprodi memiliki pelaksanaan audiensnya Kaprodi ya, behavior yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian ya ini mutu, relevansi sama kemanfaatan ya. Ini bisa menjadi apa indikator di sini ya.
Nah, sayangnya nanti Bapak Ibu kalau misalkan ini mencoba sendiri ya dengan apa namanya dengan Excel yang kemarin dibagi itu ya bisa mencoba sendiri ya. Tadi saya coba ternyata ininya ini nih menimpa yang di bawahnya nih. Jadi kan indikatornya ada tiga ya, mutu, relevansi sama kemanfaatan ya. Saya coba input mutu ya, kemudian relevansi ketimpa di sini. Nanti apa teknisnya bisa diperbaiki nanti ya. Jadi satu isi apa namanya satu isi standar ini ya indikatornya tiga di sini A B C gitu ya. Bisa terjadi ya satu isi standar ya apa namanya indikatornya tiga ya karena ini diminta oleh eh, Permen nomor 53 tahun 2023-nya ini tiga indikator, mutu, relevansi, sama kemanfaatan. Nah, kita coba lihat ya, di indikator untuk mutu, di mana kita nyarinya? Karena di Permen 53 kan tidak ada pernyataan tentang mutu relevansi ini ya. Coba kita balik lagi di sini tentang luaran ya. Permennya mana tadi ya? Permen ini bukan ya? Oh, permennya belum dibuka. Sebentar saya buka dulu Bapak Ibu. Oke, oke, oke. Maaf ini belum kebuka. Harus nyari dulu. Bentar. Permendikbud. Prof, 5 menit lagi ya, Prof, biar ada waktu Oh, untuk oh tanya iya iya jawab. iya. Sebentar, bentar. Satu contoh ini ya Pak Afif ya. Bentar ya. Ya. Eh, Ini eh, apa namanya kalau disuruh megang mic kayak gini nih. Jadi Nggak kerasa bentar. saya juga. Oh, Nggak tahu-tahu udah kerasa. jam ini apa? Kurang 20 menit. Sebentar. Sebentar. Jadi grogi saya nih dibilang 5 menit lagi nih. Nggak keluar-keluar mana lagi tadi. Saya Filenya juga takut jadi grogi filenya. iya Excel ini nih payment request. Payment request. Nah, kita lihat di luaran tadi ya di eh, luaran penelitian. Di sini ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ya, pernyataan tentang mutu, relevansi dan kemanfaatan itu tidak dijelaskan sama sekali di sini ya. Untuk bisa kita menilai yang bermutu itu seperti apa, yang relevan seperti apa, yang bermanfaat itu seperti apa, di sini nggak ada gitu ya. Makanya kemudian kita callback dari permen yang apa namanya untuk yang indikatornya itu dari yang sebelumnya di sini ya. Coba kita lihat ini. Nah, kita ambil contoh dulu tadi yang tentang apa mutu ya. Nah, mutu ini eh, di yang melampaui ya di standar yang tahun 2020 itu ya. Jika RI apa namanya lebih besar daripada A, ada rumusnya di sana ya. Skornya 4 gitu kalau melampaui. Kemudian kalau memenuhi RI kurang dari A dan RN kurang lebih besar dari B gitu. Jika eh, nilai RI-nya antara 0 dengan A gitu. Kemudian RN-nya antara 0 dengan B gitu. Ini contoh untuk mengambil
satu indikator ya. Jadi pernyataan standarnya diambil dari Permen nomor 53 tahun 2023. Kemudian itu manggil dari apa standar yang lain. Kira-kira seperti itu Pak Afif ya. Itu dulu barangkali Bapak Ibu semuanya. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afif. Ya. Baik, terima kasih Prof. Firdaus atas apa namanya atas materi, atas sharingnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap bersabar ya. Beginilah kira-kira belajar penjaminan mutu ya. Harus baca satu, 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 telaten gitu ya. Nah inilah apa, manfaatnya tadarus ya. Kadang-kadang kalau kita sendiri, kita aduh males banget ya bacanya ya. Nah kalau ini kan kita tinggal dengerin Prof. Firdaus, Prof. Firdaus yang Saya minta maaf membaca, sambil minum ya, ya. ya, Minta maaf. Prof. Firdaus yang membaca, yang mempelajari, kita tinggal dengerin aja. Ya, dan Masya Allah, Prof. Firdaus ini termasuk di kami Universitas Taskia perguruan tinggi yang masih kecil. Prof. Firdaus ini termasuk yang jalur apa ya jalur guru besarnya itu termasuk cepat ya. Guru besar yang kedua di kami. Ini baru punya 3 guru besar, beliau yang padahal jadi dosen baru berapa ya mungkin berapa tahun ya Prof ya? 15 tahun kali ya? 10 tahun. 10 tahun ya 10 tahun. kan? Iya. 10 tahun sudah bisa jadi guru besar ya. Nanti kita belajar lagi sama beliau untuk terkait dengan penelitian itu. Jadi sudah pas. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin sharing atau bertanya terkait dengan standar penelitian ini. Izin Pak, bisa saya bertanya dengan Prof. Firdaus Ya silakan, Iya, Ibu. silakan Bu. mengenai ini apa tadi template yang Excel ya. Saya kan ingin buat semacam indikator yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Firdaus itu. Eh, Bagaimana cara saya melihat untuk eh, rujukan dan narasinya itu yang ada di lapangan gitu ya, yang seharusnya dan idealisnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Apakah semua itu sudah ada di dalam eh, apa eh, penelitian ada apa namanya Permendikbud 53 itu Pak gitu. Terus bagaimana cara kita menentukan standar itu? Apakah standar itu untuk ukur untuk mengukur mengukur kan karena kita pasti beda PT, beda kebijakan, beda semuanya gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita mengukur itu secara fleksibilitasnya gitu. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Tanya. ini dengan Bu Sri ya. Dari mana Bu? Saya sih dari PDBI, dari PDB. PDBI Politeknik Digital Boas Indonesia Oh, baik. dengan Ibu Sri ya. Ya, silakan Prof. Firdaus. Iya. Apa namanya? Tadi dengan keterbatasan di Permen ini bahwa eh, operasional daripada Permen ini untuk kita buat apa namanya standar di kampus kita ya memang eh, apa namanya itu eh, kalau dari aspek si pembuat apa namanya permen sih ya itu bagian daripada kemerdekaan untuk menentukan standar gitu ya. Kan historinya kayak gitu ya waktu itu ada Merdeka Belajar gitu seperti itu. Ya, tapi di sisi yang lain di kitanya ya khususnya pada kampus yang memang eh, apa namanya itu baru misalkan ini membuat kesusahan ya. Nah, penentuan untuk apa namanya rujukan mana yang diambil, saya ambil contoh lagi misalkan tadi di eh, sebentar ada di penilaian oh ini dia.
Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum, ya sudah. Sudah ya. Ya. Nah, ini tahun 2019 nih ya, 2019. Eh untuk apa berarti kan sudah lama ya ininya standarnya ya. Nah, kemudian ya apa terkait sama tadi misalkan relevansi mutu, relevansi sama apa tadi kemanfaatan ya. Mantap. Kita bisa lihat di eh, bagian tentang penelitian di sini ya. Ubah kriteria tetap di kriteria sampai 1 dengan 9 ya, Prof. Oh, kriterianya. Ya, Iya, kalau itunya sih tidak nggak ini, Bu. berubah ya, Apa namanya nggak ada itu? perubahan. Jadi kita usahakan lihat dulu di permennya ada nggak di situ yang apa namanya eh yang harus menjadi indikator kira-kira harus menjadi standar maksud saya gitu ya. Nah, dari permen itu ya, dari yang tadi luaran tadi ah, maaf, yang permen tadi yang sebentar saya yang klik di mana permennya tadi. Nah, dari yang di sini ya kita jadi pertama memang tetap lihat ini dulu Bu ya, Permen nomor 53 ini dulu gitu. Nah, ada nggak dari pernyataan di permen ini yang kemudian ya kita harus membuat standar gitu. Itu dulu gitu ya. Nah, ternyata dari luaran ini coba kita lihat di sini dari 4 pasal ini, 4 ayat ini ya yang bisa kita jadikan sebagai standar ini kebetulan nomor satu di sini gitu maksudnya ya. Nah, yang lainnya ini eh, bisa aja bisa menjadi definisi gitu. Ini tuh bisa misalkan contoh ya apa namanya tuh ada bagian yang bisa dijadikan sebagai definisi itu bisa gitu ininya ya. Nah, ada juga yang kemudian ini bisa kita ambil menjadi apa bahan standar gitu. Ya, di sini kan ada apa namanya kriteria minimal mengenai mutu. Nah, berarti kan ini bisa kita ambil sebagai apa itu standarnya gitu. Ya, mutu, relevansi dan kemanfaatan ini gitu. Eh, Pak Afif, Bu ini sedang bicara. Bu Sri lagi bicara Ya, ya? saya ya betul. Iya, Gimana, Bu Sri, Prof? ini putus-putus tadi, nggak kedengaran. Ya, Pak. Ya, maka itu kan itu kan ada kriteria 1 sampai dengan kriteria 9 ya. Dari masing-masing kriteria itu dalam Mm-mm. 53. Nah, itu kita mau mau membuat aplikasi standar yang baru untuk masuk ke dalam Permendikbud 53 ini. Mm-mm. eh, eh, apa ada acuan ya semacam ini nih, Bapak Prof kan kasih saya ban PT yang tahun 2019 ya. Oh, yang ini ya. Ya, Oke, ini. ya, ya. Apakah ini ada maksud saya dinamis apa tidak ya ada. Ya, Bu. Apa metrik penilaian ini? Nah, kemarin itu dari Prof. Ari ya, Ketua Ban PT itu menyatakan ada 4 sistem ini. Coba saya buka Bu ya, ininya ya, Ya, ya baik, materinya Prof. Pak Ari, Prof. Arinya. Jadi ya karena sudah disampaikan di umum, saya pikir ini bukan rahasia ya, artinya gitu ya. Jadi saya share dulu sebentar. Sebentar saya nyari di foldernya dulu Bu. Ban PT. Bentar masih jalan.
Kelihatan, Bu? Eh, ya, Udah kelihatan ya. Ya, ya. kelihatan ya. Nah, ini perubahan dari 9 ke ininya. Di sini ada. Ya. Nah, yang apa namanya ini kan berapa? Menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang Ya, berdasarkan yang 2015 ya. ya. Nah, kemudian Ini yang baru itu nanti akan menjadi 4 ini, Bu. 4. Oh, Jadi terkait sementara tidak terafiliasi kalau untuk yang apa namanya perguruan tinggi ya ini ya itu gitu. oh berarti hanya 4 ya budaya Empat mutu ini aja. Nah, tapi kalau ibu relevansi. nanya hubungannya dengan itu saya masih ini karena ini Ya juga memang masih karena ini saya harus masih belum beredar ini. menerapkan ini di lapangan dulu seperti apa bagaimana terus nanti saya harus aplikasikannya sesuai dengan Iya. panduan gitu ya Prof ya. Jadi kalau ibu nanyanya tesnya seperti apa, itu apa namanya masih digodok itunya. Dan termasuk saya itu sedang menunggu ya mohon doanya ke saya itu dengan kawan-kawan yang lain di seleksi asesor itu, asesor Ban TWT dari tahun 2023 masih belum ada kabar ini Bu ininya nih. Ini karena ininya instrumennya masih belum jadi ini gitu. Apa Oh, namanya? Katanya belum selesai gitu. berarti Kok jadi kisah. iya Prof. Jadi Hmm. berarti kapan kita bisa start untuk memulai Permendikbud 53 ini? Berarti kita masih Agustus. menunggu ya, Iya, masih Agustus Agustus ya. gitu. Ini masih sekarang kita masih draft lah ya Pak. Iya Iya. Prof. Jadi kalau dibilang ini masih rahasia, nggak mungkin Pak Ari menyampaikan di kampus kami ya ininya gitu ya. Jadi tapi belum bisa dipublikasi secara ini juga barangkali karena memang ini belum jadi gitu ya, barangkali gitu. Ya minta maaf Oh iya, iya. Baik. gitu. Jadi kalau ditanyakan dari 9 ke sininya bagaimana nih yang itu juga tadi saya bilang saya bukan orang Ban PT-nya jadi masih ini masih apa belum bisa menjelaskan jadinya. Ya, kalau di Permenristek Dikti yang 44 2015 ini kan masih kita pakai kan ini masih yang lama ini ada Iya, tata kelola kerjasama ini ada sembilan. 9 kriteria yang harus kita ini. Heeh, Kemarin waktu saya akreditasi 5 prodi itu ya ini saya buatkan masing-masing udah per item masing-masing itu terus apa sampai heeh. pencapaiannya saya harus hitung juga berapa persentase yang tercapai dan tidak tercapai gitu kan Iya, Prof. heeh, Nah, heeh. Tapi pas masuk ke sini saya jadi bingung. Yang permen ini berapa ya item itu Ini makanya masih bisa masih 4 draft ini Bu dibilangnya sih Bu ini 4 kriteria masih draft itu kan makanya ya per hari. Ya, masih belum ini masih belum diedarkan jadinya. ya. Eh, Jadi maaf Prof, mungkin sebentar Prof. Iya, Saya minta bantuan jadi bikin minta maaf saya belum bisa menjelaskan lebih detail Bu kalau untuk ini. mana ya? Oh, humas ya Pak. Ya, ya, Heeh, ya Prof. heeh. Makanya surprise juga sih kalau misalnya jadi 9 kriteria menjadi 4 kriteria ya untuk Permendikbud 53 ini ya dan Iya. pikir Nah, ini sangat kan praktis dan simpel ada ya. ini Bu, relevansi Tridharma ini Nah, ya. apa namanya itu yang mungkin Relevan tadi pertama saya kan ada sampaikan 3 nih itu. Pak, yang pendidikan, penelitian, dan Mm-mm. satu lagi itu apa PKM ya, Iya. Heeh, pengabdian, pengabdian. heeh. Ini akuntabilitas nih ininya Nah, apa namanya kreativitas ini yang termasuk dengan masuk keuangan bukan Prof? keuangan itu, iya gitu Nah, iya, iya, ya. iya. Nah terus kemudian misi menjadi yang sangat ini ya. Jadi di permen yang baru itu ya kan lagi digodok sampai 16 Agustus tadi gitu ya 2025 itu misi menjadi suatu yang didorong gitu ya. Bahkan ada penilaiannya gitu seperti itu disampaikan. Baik Prof, paham. Heeh. Terima kasih Ya banyak. Ini minta saya, minta maaf jadi belum bisa ini. iya, iya, iya. Saya Terima paham. kasih Bu ya, ya. Baik, terima walaupun kasih. belum jadi Bu Sri dan Bapak dan Ibu, menurut saya sebenarnya perubahan-perubahan itu tidak akan jauh ya. Iya, ya Ya sekarang kemungkinannya. itu kan misalnya permen apa di Lamimba yang awalnya itu 7 kriteria kan atau 9 kriteria, nah itu Hmm. sudah mengerucut menjadi 7. Hmm. Dari 9 ke 7 itu sebenarnya isinya sama aja. Yang Sama. awalnya Ya, Hmm. seperti penelitian ini, seperti penelitian sendiri, relevansi Tridharma. Di sini iya kan kan? yang lama kan dipisah ya, Prof ya. Ya Iya, iya. Kan pendidikan, penelitian PKM sebenarnya ini kan ya, Tridharma yang jadi ya. satu akun Heeh. gitu ya. Nanti juga saya Iya. juga akan begini Bu Sri dan Bapak dan Ibu. Relevansi Tridharma memang satu kriteria, tapi nanti ada anaknya, ada cucunya. Nah, ya kan itu harus Jadi kita anaknya ingat. ada cucunya.
Sama Iya. dengan yang Permen 553 itu kan sebenarnya tidak jauh beda dengan yang nomor 3 tahun 2020. Cuman yang dari 8 menjadi 3 itu ada yang beranak 2, ada yang beranak 3. Ya jatuhnya sama aja Ada sebenarnya. ada yang bertetangga juga tuh, Pak. Iya, makanya ketika kita itu ketika menggunakan indikator dari matrik penilaian yang 2019 itu sangat relevan karena sebenarnya tidak jauh beda. Tapi ujungnya itu mohon maaf Pak Fir menambahkan ya, Iya, iya, ujungnya iya. ujungnya itu Bu Sri dan Bapak dan Ibu ujungnya itu di matrik penilaian. Itu ujungnya. Iya, benar. Jadi matrik penilaian itu yang harus menjadi perhatian utama dari kita di dalam mengisi akreditasi. Eh, apalagi kalau dari 9 di matrik penilaian itu ada yang disebut dengan syarat perlu unggul. Nah, itu perhatiannya harus super ya, Pak Afif harus mungkin sangat bisa share diperhatikan. yang punyanya Lamimba barangkali Pak Afif. Ya, Ada nggak di itu Pak Afif pegang? yang Yang Lamimba Lamimba itu ya. ada yang syarat unggul itu. Ya, yang syarat Barangkali unggul bisa ya. kita diskusi. Hmm. Syarat unggul. Ya, syarat unggul itu harus betul-betul diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, ini yang Lamemba yang perlu diperhatikan Bu. Kalau yang prodi-prodi di bawah Lamemba, ini instrumen penilaiannya yang ini nih harus dibuat satu-satu